Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bila maha doa dari semahakan Allah di malam tanah walina ayat kauna biji dengan mengurazikna Muhammad najamilnya dari samawati wal ardi jadara wal ikram di wasati wal barakati wal marwati wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli fi qalbi rahmati sumata ini dulu wa qulu bila dzikrillah. Para sadis, para hujah, para jamaah, mari kita mulai kajian yang pertama kita Fathul Qorib. Masih di bab haji ya, yaitu wasaminu kalau nggak salah. Ya, wa abdu nikahi. Kita baca tengah. Halaman berapa itu? 29. Berapa baris? 5 baris dari atas. Ada yang 27, ada yang 29. 15 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaminu abdul nikahi ijaban au qabulan au al-izni fihi. Untuk hari ini kita pelajari tentang masalah pengharaman daripada pelaksanaan haji ketika sedang ihram. Yang mana yang sudah kita ingat kembali di antara yang diharamkan ketika sedang ihram, yang pertama yaitu memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Yang kedua menutup kepala. Buat laki-laki kemudian memakai minyak rambut dan menutup muka untuk perempuan. Kemudian mencukur rambut atau bulu yang lain. Kelima, memotong kuku. Yang keenam, memakai wangi-wangian. Yang ketujuh, membunuh hewan buruan. Nah, sekarang yang kedelapan yang kita bahas, mengingat kembali yang sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu fi ulumi bidarain. Wasaminu, dan yang kedelapan akdun nikahi, yaitu haram melaksanakan akad nikah. Ini yang kita baca ini ya, matanya ya. Mata apa salahnya? Tengahnya kan. Itu adalah akad nikah, baik ijab atau qabulnya dan lain sebagainya. Jadi haram ketika sedang ihram haji atau umroh melaksanakan akad nikah. Fayahrumu, maka haram ala muhrimi terhadap orang yang sedang ihram ayat tidak ya berakad an-nikah terhadap nikah di nafsihi, baik untuk dirinya atau ghairihi ataupun untuk orang lain. Jadi kalau lagi pakaian masih ihram gitu ya, itu nggak boleh akad nikah, baik buat dirinya atau untuk orang lain. Seperti apa? Diwakalati dengan cara mewakilkan wilayatin atau dengan jadi walinya. Ya, mau jadi wali, jadi ini kagak sah. Gitu. Nggak haram, artinya haram, nggak boleh dilakukan. Nanti kalau udah selesai pelaksanaannya, ihramnya selesai, maka silakan nanti. Kemudian yang kesembilan yang diharapkan ketika melaksanakan ihram, watasimu, yang kesembilan alwatmu,
yaitu adalah jima, ya, berhubungan badan. Jima maksudnya intinya melakukan hubungan badan dengan memasukkan hasapa ke dalam farji, yang dilakukan oleh min akilin, dari orang yang berakal, alimin yang tahu ditahrimi, tentang haramnya bahwasanya nggak boleh jima. Sawapun sama saja jamaah menjimai, menyetubuhi itu orang yang muhrim, fi hajin, di dalam melaksanakan ibadah haji, atau umrotin, atau di dalam pelaksanaan umroh, baik fi kuburin, jimanya yaitu farjinya, atau duburin, ataupun duburnya, gitu. Baik min dakarin, baik dari jenis laki-laki, atau unsa, ataupun perempuan, jauzatin au mamlukin au ajnabiyatin, mau jauzatin istrinya, mamlukatin hamba sahaya perempuannya, au ajnabiyatin ataupun perempuan orang lain, apalagi gitu ya. Jadi nggak boleh sedang ihram diharamkan melaksanakan jima. Nanti kalau udah selesai, terutama kalau udah bebas dari tahalul sani, tahalul yang kedua baru bebas. Wal asiru, yang ke-10 yang diharamkan ketika ihram, al mubasyaratu, adalah ya bersentuhan kulit atau bersenang-senang, ya, dengan istri, bima dunal fajri, pada sesuatu selain kemaluannya, ya. Seperti apa? Kalamsin, seperti menyentuhnya, membelainya, wa qublatin, mencium istri, bisahwatin, dengan memakai syahwat. Ya, jima mah enggak, cuma peluk-pelukan, sayang-sayangan, cium-ciuman, rangkul-rangkulan. Nah, ketika sedang ihram, maka yang begitu diharamkan pula, ya. Amma bi ghairi syahwatin, adapun tanpa syahwat, fala yahrumu, maka itu tidak haram, gitu ya. Ya kalau bisa jauhin juga kalau sedang ihram, baik umroh ataupun haji. Wa fi jami'i dzalika, dan pada masing-masing dari semua yang tadi disebutkan, dari mulai yang memotong kuku, pakaian berjahit, memakai wangi-wangian, ya, mencabut bulu-buluan atau mencukur. Nah, semua ini ayul muharramatis sabiqati, yakni sesuatu yang diharamkan yang sudah terdahulu penjelasannya, itu ada al-fidyatu, membayar tebusan, bayar fidyahnya, ada damnya, ada dendanya, begitu. Wasayati bayanuha, dan akan datang bayanuha, penjelasan dari damnya masing-masing nanti, ya. Kalau motong kuku sengaja, kalau nyabut rambut bulu, memakai pakaian berjahit, memakai tutup kepala bagi laki-laki, nah itu nanti ada bayar dendanya masing-masing, nanti dijelaskan bagian itunya. Dan bermula jim'a al-mazkuru, yang tadi disebutkan, tafsudu, itu bisa merusak, bihi, dengan itu jima, al-umratul mufradatu, yaitu umroh yang tersendirikan. Jadi kalau ada orang yang umroh lagi ihram jima, udah hancur, bisa rusak daripada umrohnya. Berarti gimana ya, ulang lagi umrohnya, gitu. Kalau umrohnya tidak dibarengi daripada haji, gitu. Nah, bisa merusak daripada umroh yang tersendirikan.
Amal allati, adapun umroh yang fi domani haji, di dalam yang terkandung di dalam ibadah haji, misalnya fi qironin, misalnya dengan hajinya haji qiron. Kalau haji qiron berarti kan umroh dan haji berbarengan pelaksanaannya. Gitu. Fahiyya, maka umroh itu tabiatun, mengikuti lahu kepada hajinya, sihatan wa fasadan, baik daripada sahnya ataupun rusaknya ibadah haji. Kalau ibadah hajinya rusak, berarti umrohnya rusak gara-gara tadi jima, gitu ya. Gara-gara tadi jima. Gitu. Jadi kalau umroh yang memang terkandung di dalam ibadah haji, misalnya di dalam haji qiron, maka umrohnya tergantung daripada hajinya. Kalau hajinya sah, ya sah. Kalau hajinya rusak, ya umrohnya juga rusak. Karena apa? Karena berbarengan pelaksanaan umrohnya. Wa amal jima'u, dan adapun jima, fayabsulu, maka merusak itu jima al-hajjah terhadap kesahan haji. Itu bisa jadi rusak hajinya kalau dilakukan qabla tahallulil awwali, sebelum melaksanakan tahallul awal. Ya, kalau ada orang ihram tapi belum melaksanakan tahallul awal, dia udah jima duluan, maka dengan sebab jima itu hajinya jadi rusak. Mana di antara tahallul itu sudah membebaskan diri. Ya, ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Disebut tahallul kalau orang ini sudah melaksanakan 3 hal. Kalau yang dilakuinnya 2, 1 belum, berarti tahallul awal. Kalau 3-tiganya dilakuin, berarti sudah tahallul tsani. Mana tahallul awal? Kalau sudah melaksanakan 2 dari yang 3. Kalau udah jumroh aqobah, atau sudah melaksanakan tawaf ifadah, dan juga sudah halku, sudah bercukur. Kalau dia laksanain 3, berarti tahallul tsani. Kalau baru 2, berarti tahallul awal. Nah, jima bisa merusak ibadah haji seseorang kalau orang ini belum melaksanain tahallul awal. Jumrohnya udah, jumroh aqobahnya, tawaf ibadahnya udah, cuma nyukur belum. Tahu-tahu jima duluan sama istri. Maka yang begitu ya nggak rusak hajinya, cuma nanti bayar dan. Kemudian kalau dia belum, baru 1 doang jumroh aqobah, tapi belum tawaf dan belum mencukur, berarti dia kan belum tahallul awal. Udah jima duluan. Ya, maka yang begitu bisa rusak ibadah haji. Yaitu tahallul awal ba'dal wuqufi, setelah dia melaksanakan wukuf, au qablahu, atau sebelum melaksanakan wukuf. Ya, sebelum melaksanakan wukuf bisa saja nanti sa'inya dilakukan duluan kalau memang melaksanakan tawafnya tawaf kudum dulu gitu. Tapi nanti sa'inya dibarengin tawafnya belakangan gitu. Nah, jadi ada jima yang bisa merusak ibadah haji kalau memang dilakukan sebelum tahallul awal. Amma ba'da tahallul awali, adapun jima yang dilakukan setelah melakukan tahallul awal, melaksanakan jumroh aqobah, udah tawaf ifadah, udah ya tinggal nyukur doang gitu, belum tapi udah jima duluan, maka yang begitu para yufsidu, maka tidak merusak ya,
terhadap ibadah haji, maka nggak fala yufsidu, maka nggak rusak itu adalah ibadah hajinya. Illa akdan nikahi, kecuali akad nikah. Tadi kan bahasanya tadi semua yang disebutkan semua tadi dari awal sampai ke-8 ke-7 itu kalau dilakuin berarti ada bayar fidyahnya, bayar damnya gitu. Gimana tadi yang ke-8 diharamkan akad nikah. Illa akdan nikahi, kecuali akad nikah. Fa innahu, maka sesungguhnya akad nikah itu layan akidu, cuma tidak jadi aja terhadap akadnya, tapi walau yufsiduhu, tapi tidak merusak terhadap ibadah haji, bahkan tidak ada bayar fidyahnya. Jadi kalau akad nikah maka bayar denda, jadi saksi jadi walinya atau yang nikahnya ketika sedang ihram nggak ada bayar damnya. Itu kalau di sini dikatakan ya. Itu. Pada di situ la fidyah tapihi, nggak ada. Tetapi apa yang dia lakukan di dalam akad itu tidak sah. Ya, nikahnya agak sah, gitu. Agak sah aja. Dan juga tidak merusak terhadap pelaksanaan ibadah haji. Illal waqfu, kecuali jima fil farji, ya, menjima bersetubuh di dalam farji. Kecuali itu, kalau itu mah bisa satu bayar fidyah, kedua ya bisa merusak ibadah hajinya. Bihilafil mubasyarati, beda lagi dengan mubasyarah. Mubasyarah lagi enak-enakan lah, bermesraan mubasyarah. Kulit ketemu kulit, peluk-pelukan dan lain sebagainya. Bigoil farji, bukan pada kemaluan. Fa'innaha, maka bahwasanya mubasyarah itu la tufsiduhu, tidak merusak terhadap ibadah, ya, itu enggak merusak kepada ibadah. Wala yakhruju, dan tidak boleh keluar al muhrimu, seseorang yang ihram, minhu, daripada ihramnya, bil fasadi, dengan kerusakan, gitu ya, nggak boleh. Bal yajibu bah, tetapi yajibu wajib alai kepada muhrim, yaitu al mudiku, meneruskan fi fasadihi, di dalam sesuatu yang rusaknya itu ihram. Terusin, terusin. Kalau rusak gara-gara itu ya terusin lagi aja. Wasakoto, dan telah gugur fi ba'din nushidi, pada sebagian teks qauluhu, ya, perkataan pengarang kitab fi fasadihi, di dalam rusaknya, maksudnya di dalam rusaknya ayat nusuki, ya, di dalam rusaknya itu ibadah min hajin au umratin, daripada haji dan umrah, bi an ya'tiya, dengan gambaran dia melaksanakan bi baqiyati a'malihi, terhadap sisa daripada amal, daripada perbuatan-perbuatan ibadahnya. Ya, kalau udah rusak ya terusin baik nanti, ya. Waman, dan siapa orang ai yakni wal haju, orang yang sedang haji, alladzi fatahu, yang telah luput kepadanya al wukufu, wukuf bi Arafah, di Arafah, bi uzrin, ya, dengan uzur au ghairihi, atau tanpa uzur, tahallala, maka dia harus tahallul hatman, ya, dengan wajib, dengan niat tahallul keluar daripada ibadah haji, keluar untuk bi amali umratin, untuk melaksanakan, ya, ibadah umrah. Jadi kalau ada orang datang
ya pada pelaksanaan wukuf di Arafah dia tidak hadir, baik karena uzur ataupun karena memang tidak uzur, maka yang begitu dia udah ketinggalan, artinya udah kagak sah ibadah hajinya karena ketinggalan satu rukun yang utama. Terus gimana pulang baik? Ya kagak, tahallul, bebasin diri, cukur, niat keluar daripada ihram haji masuk kepada ihram umroh. Ya udah dia laksanain umroh. Bayati maka dia melaksanakan bitawafin wasa'in. Dia melaksanakan tawaf dan sa'i. Illam yakun jika tidak ada orang tersebut ya sa'i ba'da tawafil qudum. Kalau emang dia ini belum melaksanakan sa'i setelah tawaf qudum. Jadi kalau emang lambat daripada pelaksanaan wukuf, ya udah tahallulin. Nanti kodok tahun depan tinggal melaksanain umroh dulu sekarang begitu. Ditahallulin kemudian nanti tinggal niat ihram umroh. Nah, karena waktu juga nanti kita teruskan ya. Itu bacaannya wa alaihi. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syadi wa daraji ya Rasulullah alaika salam ya syafi'a Allah